مرحبا أهلا النوادي. Ada sahabat bernama Thabit bin Qais al-Ansari, diberikan julukan Khatibur Rasulillah, khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga khutbahnya sangat luar biasa, sehingga ini sahabat selalu diberikan tugas untuk menyampaikan khutbah. Namanya Thabit bin Qais al-Ansari. Turun generasi pada abad ketiga Hijriah, lahir seorang ulama bernama Ahmad bin Ali, lahir tahun 392 Hijriah, wafat 463 Hijriah. Apa gelar beliau? Terkenal Al-Imam Al-Khatib. Khatib artinya apa? Tukang khutbah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yang mengarang kitab Tarikh Baghdad dan juga kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah, tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi beliau punya ayah namanya Ali. Itu seorang khatib di tempat mereka tinggal. Nah, orang-orang terdahulu ketika diberikan tugas sebagai khatib itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat dan memiliki kapasitas dari sisi keilmuan dan akhlak. Makanya Imam Al-Khatib terkenal dengan nama Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib artinya orang yang berkhutbah. Mundur ke belakang, ada ulama juga namanya Fakhruddin Ar-Razi, lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau juga memiliki ayah bernama Umar. Ayah beliau namanya Umar, beliau namanya Muhammad bin Umar, terkenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Ayah beliau diberikan julukan Khatib Ar-Rai, yaitu tukang khutbah, tukang pidato di kota Rai. Rai itu di Iran, sekarang namanya Kabul. Abad ke-9, seorang ulama juga punya gelar namanya Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib itu profesinya sebagai tukang khutbah. Asy-Syarbini wafat 977 Hijriah, pengarang kitab Mughni Muhtaj dan juga kitab Al-Iqna. Jadi beliau di Mesir, karena setiap saat berkhutbah diberikan gelar terkenal Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama Syafi'i. Jadi ini gelar-gelar kehormatan Al-Khatib. Nah, orang yang berkhutbah ini setiap ucapannya diminta tanggung jawab. Bukan hanya ceramah, yang dia sampaikan itu setiap katanya hati-hati itu. Setiap yang dia sampaikan itu diminta pertanggungjawaban. Makanya ulama-ulama terdahulu kalau besok mau khutbah malam nangis. Besok mau khutbah tengah malam itu tahajud menangis, ya Allah, mudah-mudahan ini saya sampaikan, saya akan amalkan, saya sudah amalkan. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke hati pendengar. Mudah-mudahan ini bukan jadi azab bagi saya, ini ucapan saya. Itu, menangis tengah malam. Baru besoknya khutbah. Itu tadi yang disebut para khotib-khotib yang saya sebutkan nama-namanya tadi, ya begitu keadaan mereka. Kalau mau khutbah Jumat tengah malam sudah nangis, besoknya baru khutbah. Kalau di Hadramaut, ma'mumnya di zaman itu ketika hadir sholat Jumat, karena termotivasi dengan hadis Nabi, siapa yang datang awal di saf pertama dapat pahala seperti kurban unta, seterusnya sapi, dan seterusnya, ayam, kambing, ayam, dan telur. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar pahala ini. Itu kalau datang sholat Jumat masih gelap, pakai lampu lentera. Habis sholat subuh langsung jalan. Kalau imam dan khotibnya
Sunnahnya datang belakangan. Kalau makmumnya sunnahnya datang awal waktu.